Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita akan menyelesaikan dua ayat terakhir dari surat Taghabun insyaallah. Ayat 17 dan 18. Ayat 17 sebenarnya sudah kita sempat pelajari tafsirnya, hanya melengkapi in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Telah dijelaskan makna iqrad Allah, mengutangi Allah, minjamkan kepada Allah di sini, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh, karena Allah Subhanahu wa taala huwal ghani, ghaniyun 'anil 'alamin. Tapi Allah Subhanahu wa taala memotivasi, menganjurkan, mendorong hamba-hambanya agar menginfakkan harta-harta mereka di jalannya, yang itu akan kembali maslahatnya kepada diri mereka sendiri. Dibahasakan oleh Allah, meminjamkan Allah pinjaman yang baik, artinya Allah Subhanahu wa taala akan membalas itu. Allah akan mengembalikan gantinya yang lebih baik. Yudha'ifu lakum, Allah akan lipat gandakan buat kalian gantinya, balasannya. Wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Wallahu syakurun halim. Allah menutup ayat ini dengan mengabarkan bahwa Allah, ya, memiliki sifat syakur halim. Dan ini dua asma Allah Subhanahu wa taala dari al-asmaul husna yang mengandung sifat, menunjukkan sifat. Karena setiap asma Allah, nama Allah dari nama-namanya yang disebut al-asmaul husna, setiap nama-nama itu bermakna. Setiap nama-nama itu bermakna. Ya. Makna yang terkandung dalamnya, makna yang ditunjukkannya, ya, makna yang dituntut, itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu syakurun halim. Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya syakur. Allah Subhanahu wa taala maha mensyukuri, halim, maha lembut dalam memperlakukan makhluknya, hambanya. Syakur, Allah Subhanahu wa taala maha mensyukuri. Bayangkan, ya, satu amalan yang kecil sekalipun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik, disyukuri oleh Allah. Sekecil apapun amalan hamba, asalkan memenuhi syarat sebagai amal soleh, ikhlas karena mengharap balasan, ya, di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu berdasarkan ilmu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disia-siakan. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa
Allah Subhanahu wa taala membalas yang amalan yang sedikit dengan balasan yang besar. Ya, kata Ibnu Katsir, yujzi 'ala al-qalil bil katsir. Yujzi 'ala al-qalil bil katsir. Allah Subhanahu wa taala membalas yang sedikit dengan balasan yang besar. Mizanul amal indallah, timbangannya al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa datang dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalha, maka dia akan mendapatkan 10 balasan semisalnya. Jadi lipat gandakan 10 kali lipat. Dan dalam hadis, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Itu minimalnya. 1 dibalas 10. Itu minimalnya. Bisa lebih dari itu, tergantung kebijakan Allah. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, sampai lebih dari itu, lebih dari 700 kali lipat. Terserah kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimul hakim. Allah Maha tahu amalan setiap hambanya. Siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling berkualitas amalannya, karena paling tinggi keikhlasannya, paling sempurna dari segi kesesuaiannya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi kebijakan sesuai dengan itu. Dilipat gandakan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ada sisi-sisi tinjauan Allah Subhanahu wa taala memperbesar pahala. Boleh jadi karena qadrul masyaqqah adal amal. Karena kadar masyaqqah, kesulitan, beratnya pelaksanaan amalan itu. Boleh jadi ala qadri al-maslahah, sesuai dengan kadar maslahat amalan itu. Besar kecilnya maslahat berpengaruh kepada besar kecilnya pahala. Besar kecilnya masyaqqah, jadi berat, sulit, ringannya amalan berpengaruh pada besar kecilnya pahala. Semuanya kembali kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi telah kita ketahui berdasarkan ayat dan hadis, minimalnya satu kebaikan mesti dibalas 10. Naam. Ini menunjukkan makna Allah Subhanahu wa taala mensyukuri amalan hamba-hambanya. Kata As-Sa'di rahimahullah, wallahu ta'ala syakur, Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri, yaqbalu min ibadihi, menerima dari hamba-hambanya, al-yasira minal amal, yang kecil, yang ringan dari suatu amalan diterima. Yang penting itu tadi syaratnya. Amal salih yajtami'u fihi syartan, terkumpul padanya 2 syarat, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas karena Allah, bukan karena selainnya, karena mengharap pahala di akhirat, ya, bukan pahala di dunia. Dan mutaba'ah, berdasarkan ilmu sesuai dengan ajaran sunnah syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa yujazihim alaihi al-katsira min al-ajr,
Dan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka atas amal yang sedikit itu balasan yang besar, pahala yang besar. Wa yashkuru ta'ala liman tahammala min ajlihi al-mashaqqa wal athqala wa na'a bit takalif istiqal. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyukuri hambanya yang tabah karena Allah, karena berharap balasan dari Allah di akhirat, memikul amalan-amalan yang berat, yang sulit, yang dibebankan kepadanya. Semuanya ditempuh, dikerjakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Amalan-amalan itu bertingkat-tingkat dalam hal ringan beratnya. Yang jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan akan mengundang datangnya rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, ketika itu semua diemban, takalif itu diemban, sulit atau berat, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Allah Subhanahu wa taala akan mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala akan mensyukurinya. Wa man, kata Sa'di selanjutnya, wa man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Dan barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah dia meninggalkannya. Perkara itu tidak diridhoi oleh Allah, maka dia meninggalkannya. Allah akan gantikan yang lebih baik. Barang siapa meninggalkan suatu maksiat yang sempat dipikirkannya atau sempat terbetik di hatinya, kemudian dia meninggalkannya karena Allah balas. Allah beri pahala, Allah SWT beri pahala. Allah gantikan keimanan, tambahan keimanan dalam kalbunya, dan Allah beri pahala. Bahkan akan mengikut balasan di dunia pun. Demikian, seorang punya pekerjaannya mengandung syubhat atau mengandung perkara yang haram, kemudian dia berupaya dan berusaha meninggalkan pekerjaan itu, meskipun sesuatu itu ada resikonya. Setiap tindakan beresiko. Meninggalkan pekerjaan tentu ada resikonya. Seseorang yang tidak berani mengambil resiko dan menanggung resiko tidak bisa berbuat. Namun dia siap menerima resiko itu, apapun resikonya, karena dia telah meyakini berdasarkan ilmu bahwa itu haram, pekerjaannya haram atau mengandung syubhat, dan dia khawatir keselamatan dirinya di akhirat, maka dia pun tinggalkan itu karena Allah. Pertama, tentunya dia melakukan itu karena ikhlas, karena ketakwaan kepada Allah. Dia mengharapkan balasan Allah di akhirat. Dia takut akhiratnya, sengsara di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah beri dia solusi. Ya. Dan itu memenuhi syarat amal soleh, karena dia bertakwa. Akhiratnya yang dia ingin selamatkan, maka Allah beri pahala. Allah syukuri itu. Bersama dengan itu akan mengikut di dunia, insyaallah. Allah tidak akan telantarkan dia di dunia. Awadahullahu khairan min. Allah akan gantikan pekerjaan yang lebih baik, insyaallah. Yang lebih barokah, yang halal, yang suci. Naam. Halim
maha lembut dalam memperlakukan makhluknya, hambanya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la yu'ajilu man 'asahu bal yumhiluhu wa la yuhmiluhu. La yu'ajilu man 'asahu. Allah Subhanahu wa taala tidak mempercepat dalam menghukum orang yang bermaksiat. Diberi kesempatan. Selama masih di dunia, masih diberi kesempatan bernafas di dunia, kesempatan untuk bertobat. Dan Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang, Tawwabur Rahim. Bal yumhiluhu, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengulur. Tetapi bagi yang tidak sadar juga, hingga pintu taubat tertutup, tentu akan diadab. Waqa alaihi alqaul, dan pasti atasnya ketetapan Allah, ucapan Allah. Wala yuhmilu, Allah tidak akan mengabaikan hukuman atasnya jika dia memang telah melewati kesempatan diulur tapi tetap tidak ada taubat, tidak ada sadar. Nanti ketika azab sudah di depan mata, ruh, nyawa sudah di tenggorokan, baru bertobat, khalas, sudah tertutup pintu taubat. Jangan mau seperti Fir'aun, hatta idza adrakahul gharaq, hingga ketika sudah pasti akan tenggelam, dia sudah pasti, sudah yakin, tahu dirinya akan mati, sudah akan tenggelam. Nah, tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri, jelas dia akan mati. Adrakahul gharaq, sudah tenggelam tengah laut, baru mengatakan aku beriman. Qala amantu billadzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Baru mengatakan saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israil, dan saya menggabungkan diri dalam barisan kaum muslimin. Nah, sudah tidak bisa jika itu. Allah membantahnya, mengatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang, apakah sekarang? Al-an, apakah sekarang baru kamu mau sadar, bertobat? Sebelumnya kamu bermaksiat, tidak peduli, ya, menyombongkan diri, menentang, ya, berbuat kezaliman, kerusakan di muka bumi. Tetapi sebelum datang waktu itu, ketetapan itu, Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan sekian lama orang yang bermaksiat. Ya, ini menunjukkan kemahalembutan Allah dalam menyikapi penentangan kemaksiatan hambanya. Karena Allah Maha Lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, menunjukkan makna ini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, tidaklah menimpa kalian suatu musibah kecuali itu gara-gara maka sahabat aidikum, gara-gara maksiat kalian sendiri. Ditegur oleh Allah, ya, agar berhenti bermaksiat, agar taubat. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah memaafkan dari banyak kesalahan. Allah memaafkan dari banyak kesalahan. Iya. Jadi banyak dari kesalahan-kesalahan itu maksudnya dimaafkan oleh Allah.
Meskipun ada yang kemudian ditimpakan musibah atasnya karena kesalahannya, karena kemaksiatannya, tapi banyak dimaafkan. Karena Allah Maha Lembut. Dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhirullahu an-nasa bidzulmihim." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia dengan sebab kezaliman mereka, ma taraka 'alaiha min dabbah. Allah tidak akan membiarkan satu pun makhluk bernyawa di muka bumi, bergerak di muka bumi, bernyawa di muka bumi. Tidak ada yang disisakan, semuanya dibinasakan oleh Allah. Seandainya Allah hendak memperlakukan manusia dan jin sesuai dengan perilaku mereka, keadaan mereka yang sebenarnya, maka tidak ada yang akan disisakan, dibinasakan semua. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunda mereka ke waktu yang ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian jika telah datang waktu yang ditentukan itu, sudah tidak akan ditunda sedikit pun. Ini maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui perkara ghaib dan perkara yang nyata. Yang nyata tampak disaksikan oleh makhluk, maksudnya ghaib yang tersembunyi dari makhluk, yang tidak terdeteksi oleh panca indera mereka. Ya, kata Sa'di rahimahullah, maghaba al-ghaib maghaba 'anil 'ibadi, yaitu apa yang tersembunyi, ghaib dari hamba-hambanya. Nah, asy-syahadah ma yushahidunahu minal makhluqat, apa yang disaksikan oleh hamba-hambanya dari makhluk-makhluk yang ada. Ya. Hal yang sudah mafhum maknanya, perkara ghaib dan perkara yang tampak nyata. Naam. Allah mengetahui semuanya, tidak ada sama sekali yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu sebelum perkara-perkara itu diciptakan olehnya, ketika diciptakan, dan Allah tidak akan lupa. Al-Aziz, yang maha perkasa, yang tidak terkalahkan, tidak tertandingi, tidak bisa dilawan, tidak bisa dihalangi kehendaknya. Al-Hakim, yang maha bijak hukum-hukumnya. Ini sudah lewat penjelasannya secara lengkap. Dzul hukm wal hikmah. Ya. Pemilik hukum satu-satunya. Ini hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Hukum kauni qadari, hukum takdir, ya, dan hukum syar'i. Fadul hikmah, dan pemilik hikmah, bijak dalam mengatur hukum-hukum itu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang memiliki kekurangan. Semuanya sempurna hukum-hukum itu, baik kauni maupun syar'i, semuanya sempurna. Ini makna alimul ghaib wasyahadah, al-azizul hakim, yang menutup surat At-Taghabun. Dan kita tutup majelis kita sampai di sini. Barakallahu fiikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Asyhadu an la ilaha illallah.